Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Alpha Nav bersama tim kami, Bayu Cahyadi, Henry Herdian, dan saya Stanley Liu. Kita diskusi santai membicarakan pasar modal Indonesia. Hari ini tanggal 10 bulan 2, bulan Februari 2021. Topik hari ini kita bahas sektor Poultry. peternakan. Ya, peternakan. Oke, bisa dimulai Bapak Bayu agar mempersingkat waktu, tidak lama-lama. Ya, jadi beberapa hari yang lalu kan gue inget banget, Stan, lu bilang WMUU itu kan harganya turun terus ya, baru IPO, terus naik sebentar, terus turunnya air kiri kan, atau ARB lah. Nah, terus hari ini naiknya lumayan gitu. Nah, ini kira-kira perusahaannya gimana kan? Nah, itu yang bakal Benar. coba kita bahas gitu loh. Nah, mendingan langsung aja coba share screen kali ya. Boleh tolong di-share screen-nya, Pak. Kita lihat dari sisi fundamental mungkin ya. Ya, dari sisi fundamental dulu deh. Lalu dilanjutkan teknikal seperti biasa oleh Bapak Henry. Ya adalah WMU nggak bisa ada teknikalnya, cuy. Dia baru IPO. Nah, kalau kita lihat di Stockbit, dia belum ada sih laporan keuangannya ya. Income statement sama cash flow statement. Jadi mending kita coba buka di IDX. Di IDX deh, prospektus ya. Prospektus dia baru 2021 ya IPO kan? Iya. Nah, nih nomor 2. Nah, ini loadingnya cepat nih kalau bursa. Nah, kalau gua tuh langsung cari yang namanya laporan keuangannya. Nah, ini ikhtisar data keuangan penting nih. Nah, ditulisnya udah penting juga kan, jadi mendingan kita baca gitu loh. Kalau nggak baca, berarti ada yang salah. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya, kita ke income statement dulu deh, yang orang-orang lebih ngerti ya. Nah, ini di sini kalau kita lihat dari tahun 2017 ya, si WMUU ini penjualannya naik dari 90 miliar. Ini tiba-tiba di tahun 2020 Oktober ini udah 940 miliar. Jadi naiknya 10 kali lipat gitu. Nah, ini kalau udah kayak gini-gini berarti dia mungkin ada menggelembungkan penjualan nih sebelum IPO. Jadi mungkin kita bisa lihat, mungkin ya. Mungkin. Nah, jadi di tahun 2017 ke tahun 2018 aja nih naik udah 100% kan. Tuh ada yang kira-kira. Nah, udah hampir 100% kira-kira 2018, terus tahun 2019 tiba-tiba loncat dari 150 jadi 576. Terus tahun 2020 dari 448 nih yang Oktober jadi 940 ya kan. Nah, terus di tahun 2000 gue bikin lu jadi host. Udah ya. Duduknya udah ya. Selamat malam Ayuko. Selamat bergabung. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat gini, labanya dia di tahun Oktober 2020 itu 63 miliar kan. 63 miliar kita ini aja, kita hitung, kita setahunin. 63 dikali 12 dibagi 10 ya kan. Nah, berarti labanya dia tuh sekitar 75 miliar. Nah, kalau labanya dia 75 miliar, nih gue pakai data di handphone ya, soalnya di Stockbit tadi kan belum ada kan. Jadi kita lihat WMUU ini market cap-nya sekitar 3,18 triliun. Ya, 3,18 triliun dibagi 75. Nah, berarti price to earning rasionya buat yang tahun 2020 itu 42 kali gitu kan. 42 kali ya. 42 kali artinya kalau lu beli barangnya sekarang 100 harganya, berarti baru 42 tahun kan balik modal. Nah, kalau di Stockbit nih kerennya menurut gua ada fitur comparison ya. Comparison ini kita bisa lihat kira-kira kita bandingin sama Java sama Cepin tuh gimana gitu kan. Nah, kita coba aja nih. Sama-sama sektor peternakan ya. Ya, sama-sama sektor peternakan. Nah, kita bandingin yang tadi kita hitung aja, price to earning rasionya si WMU tadi kan 42 ya kan. Nah, kalau si Cepin sekarang 29 sama si Java 17. Nah, ini ya kayak model gini, istilahnya ada mobil Mercy gitu kan, Mercy-nya Cepin misalnya ya. Ini cuman studi kasus aja lah, bukan
kayak gimana ya. Cuman nah Cepin misalnya Mercy-nya dia harganya 29 nih. Terus tiba-tiba ada pemain baru datang gitu kan. Pemain baru datang terus dia harganya 42 ya kan. Nah, itu udah mahal banget ya kan. Kalau udah mahal banget seperti itu, kalau gua pribadi sih mendingan pilihnya yang Cepinnya daripada si WMU-nya karena memang terlalu mahal kalau misalnya kita lihat sekilas ya. Gitu. Udah gitu kalau misalnya kita lihat nih Cepin ya. Ini udah kelihatan kan ya total pendapatannya. Oke. Nah, total pendapatannya Cepin tuh 58 triliun gitu loh. Jadi si WMUU kalau misalnya disetahunin paling kan cuma 1 T kan. 1 triliunan. Kalau 1 T. menurut gua dari pengalaman pribadi ya, yang namanya market leader itu biasa valuasinya lebih premium. Ya, lebih premium dibandingin yang bukan market leader. Jadi kalau sekarang sih gua lihat WMUU kemahalan sih. Kalau misalnya mau masuk pun minta diskon yang lumayan ekstra gitu loh. Oke. Ya, itu kalau dari gua ya. WMUU gitu. Stan. Oke. Berarti kira-kira WMU itu berbanding Cepin, Java udah pasti mahal ya. Nah, Ya, kalau dari tadi segi main valuasi. coba boleh dibuka lagi nggak main? Kan main tuh minus tuh parent. Berarti kalau main udah jelek sekali ya. Share screen-nya tolong di itu, Stan. Di apa kan? Di multiple share screen. Share screen. Multiple, oke. Ya, biar gue bisa buka juga. Nah, jadi oke. Nah, udah kelihatan ya. Oke. Nah, kalau main sih ini sebenarnya sahamnya dulu bagus banget ya. Jadi dulu tuh return on equity perusahaan ini kita coba lihat deh dari key ratio-nya di Stockbit ya. Nah, tahun 2000, nah ini kita tarik ke belakang, tahun 2008 sampai tahun 2013, return on equity-nya main atau Malindo Feedmill ini bisa sampai 40%, 30%, 70% ya kan. Jadi ini dulu sebenarnya perusahaannya luar biasa gitu loh si main ini. Makanya dia waktu itu harganya sempat premium. Nah, tapi entah kenapa tahun 2014 sampai ke atas ini dia malah turunnya gila-gilaan ya. Jadi minus 7%, minus 4%. 2016 sempat naik ya sama 2018 nih, sempat naik 15%-an. Cuman habis itu turun lagi dia. Nah, ini kalau nggak salah dulu gue pernah riset di sektor poultry ini karena memang harga jagung itu dikendalikan ya sama pemerintah. Nah, Betul. karena dikendalikan sama pemerintah, mereka akhirnya malah merugi gitu loh. Bukannya untung malah merugi dari sisi pakan ternaknya. Makanya si Main sebenarnya punya potensi buat jadi perusahaan bagus. Nah, cuman buat saat ini karena dari sisi kebijakannya kurang mendukung ya. Jadi dia kinerjanya lagi nggak bagus nih. Si Malindo. Nah, sekarang kita balik lagi aja ke harga gitu kan. Harga. Nah, harga ini kalau misalnya kita pakai laba di tahun 2018, ya anggaplah 200 miliar lah ya. 200 miliar. Sekarang market cap-nya 1,5 triliun nih yang di bawah nih, market cap. Jadi harga saham secara keseluruhan satu perusahaannya 1,5 T. Nah, ini berarti PE ratio-nya di kisaran 7,5 kali ya, 7,5 sampai 8 kali. Sebenarnya sih masih murah ya buat sektor poultry. Cuman ya balik lagi kalau misalnya di tahun 2020 2021 masih minus terus, ya susah sih balik ke atas ya. Dia mesti bisa positif dulu nih baru bisa balik. Oke. Gitu sih. Nah, coba Berarti mungkin kita dari hari Henry ini bisa kasih view nih dari bahas technical gimana. Technical ya, kalau WMU sih udah pasti nggak mungkin bisa dilihat teknikalnya ya, kalau baru awal-awal gitu ya. Jadi ya no comment deh kalau teknikal. Cuman kalau misalnya lihat dari sektoralnya ya, Main, Cepin itu kalau secara teknikal sih dua saham itu kemungkinan untuk 2 atau 3 minggu ke depan untuk terus menguat sih ada gitu ya. Ya sekitar 2 sampai 3 minggu ke depan itu kelihatannya masih akan menguat sih. Dari dua saham Main Cepin itu. Nah, tapi apakah WMU akan ikutan Main Cepin? Sepertinya enggak juga sih. Pengalaman kalau misalnya newcomers gitu ya udah geraknya suka-suka dia aja. Nggak peduli kan
pasarnya kemana gitu ya, bukan pasarnya, sektornya kemana, industrinya kemana naiknya ya dia karena baru IPO, apalagi biasanya kalau baru IPO itu harganya lumayan diatur bandar juga, jadi ya lebih baik kalau emang fundamentalnya jelek ya mending dihindari aja lah. Itu sih paling kalau WMUU ya. Kalau dan dari sektor poultry ya. Nah, cuman nggak tahu nih kalau biasa kalau mau Natal sama mau Lebaran ya? tahun baru dan Lebaran itu harga ini naik ya, harga poultry ya, terutama ayam kayak gitu-gitu ya. Nah ini mau Imlek kan nih, nggak tahu nih apa ada pengaruh nggak nih ke harga ayam atau apa? Apakah dalam 1-2 minggu ke depan akan naik, di mana ya mungkin bisa ada ada efek ke harganya kan biasanya suka dihubung-hubungkan, oh harga ayam naik, padahal kan nggak langsung tercermin ke performa perusahaan juga, tapi biasanya dengan adanya berita ya ikutan naik gitu. Jadi sentimen ya. Iya, Gimana kalau sentimen. lu kasih view aja sedikit teknikalnya Charon Pokpan lah. Kira-kira menarik nggak? Bisa share screen nggak? Oke, tolong share screen, Hen. Ini welcome ya Rio Teja. Gimana kabarnya? Baik kok. Baik ya. Michael Ya. mana Michael? Nggak ikut? Nggak tahu. Iya. Nah, ini kalau dari main bisa kita lihat ya kemarin baru rebound juga, ini juga masih oke gitu kan. Sebentar ya. Nah, terus mana tadi? Nah, bisa dilihat ya main itu masih on track secara apa nih ya? Mungkin midterm gitu ya. Semenjak kemarin dia koreksi itu masih on track. Dan kelihatannya masih ini juga ya. Nah, kalau Cepin sendiri, Nah, ini ini Cepin nggak pernah langsung gambar aja. Cepin sendiri kalau dilihat ya dia lebih apa ya? Kenaikannya lebih stabil lah ya daripada kalau tadi main itu kan dia udah ada koreksi beberapa titik kali. terbawahnya Cepin tuh berapa tuh? Coba boleh dilihat di zoom, Bos. Cepin ini di sini itu tahun berapa tuh? 3.850. Oh, udah lama 2020 tuh. Gitu. Nah, makanya tadi saya bilang kalau dari sisi industrinya sih dari poultry ini ya, dari Cepin main masih oke. Intinya ini masih ya, ini kita lihat juga kan MACD-nya udah lagi mau cross, ini juga lagi mau naik gitu kan. Jadi masih oke. Nah, cuman ya kalau kita lihat tuh MUU sendiri kan ya kalau lihat charting sekilas ya ini mau diapain gitu. Cuman kayak gini doang kan. Paling kalau kalaupun misalnya kita lihat ya ya mungkin ada peluang balik ke 280-an lah, tapi kan habis itu ya nggak tahu juga deh. Tapi boleh potong sebentar, kalau menurut fundamental tadi dari Bayu sih nggak oke lah ya, terlalu beresiko ya. Terlalu mahal ya valuasinya. Terlalu maksudnya mahal ya. Dengan kondisi sekarang kita bisa dapat Charon Pokpan lebih murah gitu daripada kita beli WMUU kan. Kita bisa beli market leader-nya dengan harga lebih murah. Ya kayak inilah misalnya ada Mercy sama Innova gitu. Kita bisa beli Mercy lebih murah dari Innova, kenapa enggak gitu kan. Iya, paling ya kalau saya lihat sih kayaknya ini cuma bandar yang tahu mau dibawa naik apa turun ya untuk WMUU ya. Secara baru IPO, untuk teknikal juga nggak bisa digambar garis-garis. Ya masih belum. Belum. Coba berarti secara fundamental dan teknikal coba kita bahas. Kalau diurutkan dari nomor 1 sampai 4, kan tadi ada 4 saham. Yang paling lumayan apa gitu? Oke, Hen, coba gantian gua share screen ya. Oke, langsung aja kan?
Oh bisa ya? Bisa. Oke. Nah ini kelihatan nggak? Belum. Bentar. Kok gue nggak bisa close screen-nya? Tunggu. Bentar ya. Java main Cepin. Ya kita coba lihat lah WM. Ini udah kelihatan sekarang? Belum. Belum? Oh, di Aduh. sini. Sorry. Dah. Oke, Nah, lanjut. coba gua share screen deh. Nah, ini di Stockbit-nya udah kelihatan? Oke. Stockbit-nya udah kelihatan. Nah, udah kelihatan ya. Nah, kita mulai aja dari ngecekin aja nih dari profitability ya. Profitability dari sini kan udah kelihatan nih gross profit margin Java paling bagus ya kan. Java paling bagus. Tapi dia secara operasionalnya dia tuh boros gitu loh si Java. Makanya net profitnya si Java cuma sisa 1% kan. Sementara si Cepin 4%. Nah, si Malindo Feedmill udah gross profitnya dia cuma 8%. Terus dia boros juga di biaya kantornya, makanya dia minus juga nih di net profit marginnya. Jadi kalau misalnya dilihat dari sini aja ya pilihannya sebenarnya Cepin paling bagus ya kalau dari sisi Nomor 1. profitability gitu loh. Jadi profitability itu kayak misalnya dia jualan pakan ternak, terus dipotong biaya-biaya, nah itu untungnya jadi berapa gitu kan. Nah terus kalau misalnya kita dari sisi investor, kita biasanya sih mau ngelihat return on equity ya. Namanya juga kita kan pemegang saham atau equity holder. Nah kita ya pengen lihat nih mana yang paling gede gitu kan. Nah di sini ternyata Charun Pokpan walaupun dia secara size dia udah paling besar, tapi dia return on equity-nya tetap paling tinggi gitu loh, 15%. Nah, jadi di sini memang Charun Pokpan kalau misalnya kita tahu brandnya gitu kan, brandnya kayak Fiesta, terus apa lagi ya? Banyak sih. Dia ada keluarin makanan seafood juga ya, Fiesta Seafood. Terus ada keluarin minuman dan makanan kaleng yang rada nggak didengar. Tapi kan lumayan besarnya Fiesta di itu ya kalau nggak salah ya. Di ternaknya juga, selain makanan olahan kan. Ya, jadi dari situ sebenarnya Charun Pokpan ya boleh kita katakan dia ada sesuatu lah nilai tambahnya gitu kan di Cepin. Makanya dia return on equity-nya bisa 15%. Yang kedua balik lagi nih si Java lagi yang kedua paling bagus gitu kan. Sementara WMUU masih belum ada data nih ya. Jadi kita sih nggak bisa komen lah kalau nggak ada data kan nanti takutnya dikira cuma nyebarin gosip atau gimana gitu. Nah terus kalau misalnya kita lihat dari day sales outstanding, Cepin juga lagi-lagi lebih bagus gitu. Dia ngasih utang ke orang, terus dia minta bayaran 17 hari udah bisa dapat cash-nya gitu. Sementara Java sih dekat-dekat lah 18 hari ya kan. Nah, cuman di sini yang paling menarik kalau menurut gua day inventory-nya sih. Jadi si Charun Pokpan dia ngestok barang, terus dalam waktu 35 hari itu udah bisa jualan. Sementara si Java ini butuh waktu 106 hari sama si Malindo Feedmill bisa butuh waktu 2 bulan gitu. Jadi Charun Pokpan ini bisa lebih hemat lah dalam waktu mengatur inventory mereka gitu. Jadi menurut gua oke sih, lebih oke Cepin ya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan lah, Cepin jauh lebih bagus daripada Java dan juga Main ya. Cuman kalau mau dibandingin sama WMUU, ntar dulu mungkin tunggu setahun 2 tahun kira-kira seperti apa WMUU baru bisa komentar lebih jauh sih. Kayak gitu. Berarti kalau ingin berinvestasi di sektor poultry atau peternakan, nomor 1 Cepin, kedua Java ya. Kira-kira begitu ya. Ya, Cepin sama Java. Cuman balik lagi, ingat ya investasi walaupun barangnya bagus banget, tapi harga itu juga penting. Jadi jangan asal beli di harga berapapun, pokoknya sikat gitu. Enggak juga gitu loh. Nah itu nanti mungkin bisa lihat bisa dibantuin dari Henry lah. Kira-kira belinya di berapa nih ya kan? Nah itu mungkin bisa minta petuah dari Henry. Oke. Bapak Henry tolong dibantu jika ingin beli Java atau Main, save-nya di harga berapa ya? Intinya sih kalau tadi kan udah sempat dikasih tahu ya. Bentar sekalian share. Udah sempat kasih tahu nih ini oke, sebentar mana sih? Ini ya. Ini ya. Ini untuk Java ya masih on track juga ya kalau bisa dilihat ya, walaupun dia sempat ada
shooting down sedikit, on track. Cuman sepertinya kalau Java ini ada hambatan sedikit lah ya. Cuman kalau intinya kalau misalkan kita bilang kita nggak trading lah ya. Kita nggak lihat candle per hari atau 5 candle ke depan. Kita minimal kan lihat candle mungkin untuk sebulan, 2 bulan gitu ya. Karena kita nggak trading. Nah kalau lihat dari itu sih kita bisa lihat ya dari mid termnya itu untuk Java masih oke lah. Ya selama dia nggak keluar bawah garis ini, kalau emang baru mau beli ya tunggu dekat-dekat garis aja. Ya udah diemin aja sampai dia masih ngikutin garis ini ya, begitu nanti ke bawah dikit ada ada penopang support di MA 100 dan MA 200, kalau lewat ke bawah ya tinggal cut loss. Sekali lagi itu kalau full trading ya, kalau investing sih ya makin ke bawah harusnya makin beli. Nah, makanya apakah di harga, kalau dari technical mungkin kalau mau masuk di kali ini Java di harga 1.400-an ke bawah lah itu udah oke. Cukup aman ya untuk di harga 1.400 ke bawah. 400. Kalau dari Cepin sendiri, nah ini kebetulan Cepin memang lagi di support MA 200 nih. Wah, bisa Udah ini gitu, dong. udah gitu udah gitu kalau kita lihat ya perbandingannya, kalau Cepin itu dia udah lumayan lama datar kan ya. Dia sempat menguat dari waktu sebelum waktu krisis Covid, terus nah ini lumayan datar di sini nih. Nih ya, ini lumayan datar di sini juga dia masih deket-deket. Nah, ini masih boleh sih. Cuman apakah di harga 5.000 berapa nih? Ya di harga 6.000 lah. Apakah di harga 6.000 5.950 ya, di harga 6.000 itu cukup murah atau enggak? Coba dilihat lagi. Kalau memang cukup murah, ini dari sisi teknikal sih oke banget. Ini masih bisa potensi untuk terus naik ya, minimal kalau misalnya emang dia cepat bisa balik ke 6.500 atau 7.000 gitu. Nah, itu Biasanya Cepin tuh bisa naik kalau dia lagi mau naikin harga produknya tuh. Kalau Fiesta Nuggetnya naik harga sahamnya biasa naik. Nah, tuh gimana tuh? Jarang ini sih. Jarang beli nugget jadi nggak tahu harganya. Nah, untuk main sendiri juga sama ya, lagi di dekat-dekat support. Jadi kalau memang untuk main untuk entry point di saat-saat sekarang ini sih oke nih. Main sama Cepin. Cuman ya kalau misalnya kita lihat market leadernya Cepin, secara fundamental juga lebih sehat Cepin, market pasarnya juga masih lebih besar Cepin, yang ngapain juga masuk main yang rada-rada serem-serem gitu ya, fundamentalnya dan laporan keuangannya lebih baik masuk ke Cepin aja sih gitu ya. Soalnya hampir mirip-mirip juga, nah, ya kan. Apalagi ditambah Cepin ini udah lumayan sideway ya, kita bisa bilang ini sideway lah ya, dari terakhir itu dia sempat krisis di Maret, dia rebound dari 3.000 ke hampir 5.000, hampir 6.000, terus udah sideway gitu. Nah, cuman ya sekali lagi teknikal yang baik alangkah jauh lebih baiknya kalau fundamentalnya juga baik. Jadi kita juga lebih pede. Oh, oke. Berarti kalau memang fundamentalnya baik, kemungkinan lebih besar lagi, probabilitas lebih besar untuk dia bisa rebound di level supportnya. Gitu. Itu sih kalau poultry ya. Berarti kesimpulan kita hari ini secara nggak langsung 4 sektor poultry ini setelah dibandingkan paling lumayan adalah Cepin, kedua Java ya. Nah, ya. Tapi kalau nih coba misalkan apakah jika kita harus berinvestasi, kan banyak sektor lainnya, apakah sektor peternakan poultry ini menarik gitu? Soalnya tadi kayaknya lihat returnnya Cepin aja sedikit lambat ya dibanding yang lain-lain ya. Net profitnya juga kecil sekali untuk perusahaannya. Gimana Bapak Bayu? Kalau pernah gue riset sih, kan konsumsi per kapita ayam itu ya di Indonesia masih rendah ya dibandingin sama negara lain. Jadi potensi pertumbuhannya sebenarnya masih banyak lah buat si sektor peternakan kita gitu. Apa ya, poultry lah, Cepin, Java. Udah gitu Cepin ini nggak cuman jual pakan ternak aja, tapi dia juga ada proses foodnya. Udah gitu tadi yang kayak lu bilang kan Stan, ada minumannya dan lain sebagainya. Bahkan dia juga kalau nggak salah buka kayak minimarket gitu ya,
Oh iya, minimarket Nah, juga ada. itu juga makanya dia udah mulai nyebar gitu loh bisnisnya, bukan cuman fokus di day old chick atau daging potong aja. Jadi mulai terdiversifikasi lah. Menurut gua manajemennya juga konservatif, bagus ya. Potensi pertumbuhan sebenarnya masih ada ke depannya. Udah gitu yang paling gua suka dari sektor poultry ya, itu ini deh coba gua share screen lagi deh dari Stockbit. Oke, Cepin. Cepin itu untuk sekedar info di Thailand perusahaan besar sekali loh. Dia salah satu orang terkaya yang punya kan, karena makanya udah sampai ke negara-negara lain juga berekspansi. Memang hebat sih perusahaannya. Wah, itu lebih pede lagi tuh kalau kita sebagai investor ya. Kalau Nah, tapi backingannya untuk pengalaman pribadi dulu pernah beli Cepin lama sekali baru bisa, kalau mau cari gain profit ya. ya memang investasi itu harus sabar, Bos. Jadi ya begitu deh. Tapi memang kalau dibandingkan dengan deposito returnnya lebih besar, tapi harus sabar. Tidak bisa Ya, harus sabar. sebulan, 2 Kalau bulan. kalau investasi beli terus terasa lama, terus udah lama naiknya cuma sedikit, berarti titik belinya salah, kurang murah. kurang Ya, murah ya. murah. Nah, ini yang gue suka nih dari Cepin ya. Kita lihat aset turnover-nya aja. Aset turnover itu rumusnya revenue dibagi sama total aset. Nah, kalau misalnya dia angkanya di atas 1 kali, itu artinya dia cuma butuh modal kecil buat ngejalanin bisnisnya. Misalnya gini nih, Charon Pokpan modalnya cuma perlu 1.000 asetnya, tapi dia pendapatannya bisa 2.000 gitu. Nah, ini kalau misalnya aset turnover-nya 2 kali. Nah, ini yang gue suka nih dari Cepin karena memang dia low capital expenditure ya. Oke. Jadi biayanya rendah gitu loh. Jadi kayak apa ya? Kayak kita butuh modal kecil udah bisa langsung mulai gitu loh. Bisnis peternakan gitu kan. Dibandingin kalau misalnya kita bisnis pesawat terbang gitu ya. Oh Itu iya. beli pesawatnya aja berapa duit. Nah, itu kan udah gede banget gitu capital expenditure-nya. Ini salah satu poin plus sih buat Cepin. Gitu sih. Oke, tapi kan tadi kalau kita lihat net profit-nya itu kecil sekali tapi ya. Waduh, Untuk kalau kecil itu Cepin itu besar. Coba kita lihat ya. Nah, di sini nih ya, labanya dia ini nih 3 triliun, 3,6 triliun. Sementara kalau misalnya kita lihat di tahun 2011 lah, 2009 nih. 2009 1,6 triliun. Ya sebenarnya sih bertumbuh terus labanya. tumbuh terus Walaupun ya. memang yang namanya sektor ayam ya, peternakan ini kan diatur sama pemerintah kan harganya. Nggak boleh terlalu mahal, nggak boleh terlalu murah juga. Ya, jadi Oke. makanya marginnya agak-agak terbatas kenaikannya. Cuman so far dia masih bisa positif terus gitu loh dibandingin sama main yang pas harga unggasnya rendah dia rugi, pas harga unggasnya naik dia profit. Ya menurut gua sih Cepin ini jauh lebih bagus gitu manajemennya. Oke. Oke, sedikit ini pertanyaannya tadi kembali. Jika ada beberapa sektor dibandingkan, apakah menarik saat ini untuk masuk ke sektor poultry? Buat jangka Apa lebih panjang baik? menarik. Menarik, jangka panjang ya. Jangka panjangnya kira-kira berapa panjang, Pak? Waduh, selama mungkin lah. Soalnya Selama ya itu konsumsi per kapita ayam. protein dari ayam kita tuh masih rendah banget kan. Jadi kalau misalnya mau nyamain sama negara-negara maju mungkin ya bisa berapa tahun masih bagus lah. Tapi pengalaman investasi di eh, saham-saham konsumsi kayak gini ya, ICBP, eh, Cepin, terus apa Mayora, atau ya paling gampang enaknya kalau kita bisa bilang Unilever, itu namanya konsumsi itu ya naiknya slow-slow aja sih. Jarang-jarang ada lonjakan-lonjakan yang lumayan yang bisa bikin kita cuan gede. Kecuali ada event-event tertentu di mana dia jatuh lumayan dalam, padahal sebenarnya nggak harus dalam itu, kayak kemarin pas Maret atau Juni, ya April Mei kemarin. Nah itu masih oke gitu. Nah kalau apa namanya? Kalau misalnya orang yang nggak sabar sih, sektor konsumsi itu
apa ya, safety sektor lah ya, dia defensif sektor kan, krisis nggak krisis biasanya kalau konsumsi itu masih oke gitu ya. Kalaupun krisis turunnya paling kecil, tapi ya naiknya juga nggak terlalu tinggi, nggak kayak komoditi ya. Kalau komoditi kan naik turunnya lumayan liar. So jadi kalau Iya. emang ada yang mau ikut investasi di Cepin ya sabar-sabar aja, setahun mungkin 15 sampai 20% aja udah bagus. Oke, terima kasih. Kita tadi saya sudah buka sesi pertanyaan juga. Kayaknya nggak ada yang bertanya hari ini, nggak apa. Intinya kita sudah membahas BMUU, Cepin, Java, dan Main. Kesimpulannya adalah dibandingkan 4 itu Cepin paling oke. Tapi kalau mau investasi di bidang peternakan atau poultry harus sabar karena return-nya nggak cepat berbanding komoditas. Oke, hari ini sampai di sini saja. Terima kasih semuanya. Oke, thank you Sampai semuanya bertemu. yang udah hadir.